Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 19 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent ketiga. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 5 sampai dengan ayat 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria. Waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa pelayanannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini yang diperdengarkan secara singkat, Elisabet istri dari Zakaria yang dikatakan mandul itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kelak ia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, tokoh yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Tokoh Manoah dalam Perjanjian Lama dan tokoh Zakaria dalam Perjanjian Baru memberikan kepada kita ajaran yang berharga bahwa doa adalah kekuatan yang membangkitkan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, kelahiran Yohanes memang dipersiapkan Allah. Yohanes memang bukan terang yang dinantikan, tetapi melalui Yohanes banyak orang disadarkan untuk menerima terang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Kelahiran Yohanes menjadi momentum yang menggembirakan Zakaria dan Elisabet di hari tuanya. Dalam hidup kita sering juga mengalami keraguan-raguan. Kita bahkan putus asa bila mengetahui bahwa ada keterbatasan yang tidak mungkin diubah. Namun, cerita tentang Zakaria dan Elisabet membangkitkan harapan untuk bangkit dan berharap kepada Allah. Allah dapat melakukan segala hal demi menghadirkan kebaikan dan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang diwartakan tadi, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dari sejak kelahirannya, Yohanes Pembaptis sudah dipisahkan untuk menjadi seorang nabi dan bentara Sang Mesias. Selagi dia bertumbuh dalam relasinya dengan Tuhan, Yohanes Pembaptis menjadi simbol hidup dari pengharapan bagi semua orang yang berjumpa dengan dirinya. Walaupun dia berbicara secara agresif tentang keadilan dan kekudusan Allah, panggilan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang untuk bertobat secara spesifik memusatkan perhatian pada belas kasih Allah. Melalui pertobatan,
Yohanes Pembaptis mengajak atau mengundang mereka untuk melepaskan beban berat dosa-dosa mereka dan kembali dengan penuh sukacita kepada Tuhan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, selama pelayanan Yohanes Pembaptis, banyak orang masih belum sadar dan tidak memahami bahwa janji-janji Allah akan segera dipenuhi dan jalan satu-satunya bagi mereka untuk dapat menerima belas kasih Allah adalah melalui pertobatan. Itulah sebabnya mengapa Yohanes mempersiapkan jalan dengan memanggil Israel agar mengakui dosa-dosanya dan menerima pengampunan. Saudara-saudara yang terkasih, pengakuan dosa lewat sakramen rekonsiliasi adalah suatu cara yang mempunyai kuat kuasa guna mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam masa Advent ini. Ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Allah, maka diri kita dibersihkan secara lengkap. Tidak ada sedikit pun noda yang tersisa. Belas kasih Allah hampir tidak berarti apa-apa bagi kita. Jika kita tidak mengalaminya secara pribadi, kita dapat mengandalkan rahmat-Nya selagi kita mencari pengampunan-Nya. Allah dapat menyatakan kasih-Nya yang besar secara paling baik dalam hati yang bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang berbelas kasih. Aku telah meninggalkan kebaikan-Mu dan sekarang ingin kembali kepadamu dengan mengakui segala dosa-dosaku. Aku sungguh rindu agar dapat diperdamaikan secara penuh dengan Engkau. Dan aku sadar bahwa inilah yang Kau kehendaki dari diriku. Ya Bapa, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.